Selamat malam teman-teman semua. Malam, Pak. Kak Willy. Oke, kita mulai yuk pertemuan kita pada hari ini. Silakan teman-teman bisa dinyalakan dulu kameranya ya. Seperti biasa kali ini akan absen terlebih dahulu, teman-teman. Yuk, dinyalakan dulu yuk kameranya ya. Aisyah, Dirga, Ibra, dinyalakan kameranya. Oke, kali ini absen dulu ya, teman-teman. Sebelum kita mulai. Hari ini Aisyah sudah hadir. Hadir, Kak. Aisyah hadir. Oke. Aisyah hadir. Lalu Dirga. Listrik Dirga lampu hadir. Dirga. lampunya. Hadir nggak? Dirga hadir ya. Oke. Lalu ada Michelle. Michelle sudah hadir. Hadir, Kak. Michelle hadir ya. Oke. Lalu ada Alika. Alika sudah hadir. Kak Willy. Hadir. Oke. Lalu Niko. Niko sudah hadir. Niko. Hadir, Kak. Adita. Oke, dan kita ada dua teman baru ya teman-teman untuk pertemuan hari ini. Ada Nikender, Nikender sudah hadir. Hadir. Oke, boleh perkenalannya dulu Nikender, nama panjang dan nama panggilannya siapa biar Kak Willy enak nyebutnya. Nama panjangnya siapa? Ya. Nama lengkapnya siapa Nikender? Oh, nama aku Iskandar Kun Benyamin. Oke, kalau panggilannya? Nama panggilannya Ken. Nika. Oh Nika. Oke, ada Niko, ada Nika. Mirip nama. Nika sebelumnya belajar sama siapa Nika? Nika belajar sama siapa sebelumnya Nika? Halo Nika, belajarnya sama siapa sebelumnya? Sebelumnya sama Kak Putri. Oh sama Kak Putri, oke ini sama Kak Putri. Lalu ada satu lagi ada Ibra, Ibra sudah hadir. Hadir. Ibra hadir, oke. Ibra kita ketemu lagi ya Ibra ya. Sebelumnya sama Kak Willy Pas kan ya? itu izin. Iya. Ya. Ibra sekarang sama Kak Putri belajarnya sama. Iya. Oke, sip. Cuman pas itu izin. Oh izin, jadi ikut kelas penggantinya ya di hari ini ya, Ibra ya. Iya. Oke, sip. Oke, gimana kabarnya hari ini teman-teman semua sehat? Sehat. 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 Sehat, Kak Willy. Alhamdulillah. Udah pada makan malam belum? Udah. Belum. Udah. Udah. Belum. Misal Udah. belum? Kenapa belum Misal? Yang main pakai background. Masih terlalu sore. Masih terlalu sore. Emang jam berapa biasanya makan Misal? 7. Jam 7. Sekarang kan jam 7. Oke, sudah berarti nanti bisa makan sambil Soalnya kos. juga baru bangun. Oh, baru bangun, habis pulang sekolah, ketiduran. Ya. Oke. Nah, teman-teman semua, sebelum kita mulai, kali ini yang tanya dulu dong sedikit di pertemuan minggu lalu terakhir teman-teman membuat apa? Ada yang masih inget nggak? Membuat project sendiri. Membuat proyek sendiri, betul. Terakhir teman-teman membuat proyek apa di minggu yang lalu? Kalau hiji hiji. Kita membuat proyek Animasi. animasi. Kalian bikin animasinya masing-masing versi kalian sendiri ya, teman-teman. Dan Nah, hasilnya keren-keren. Nah, untuk pada pertemuan hari ini, teman-teman semua, kita akan memasuki modul baru. Modul apakah itu? Hari ini kita akan memasuki tentang namanya kondisi dan operator seleksi. Apa itu kondisi dan operator seleksi, Kak? Di sini Kak Willy coba share layarnya terlebih dahulu ya, teman-teman. Oke, layar Kak Willy udah kelihatan, teman-teman. sudah Kak Willy. Udah, oke, mikrofonnya bisa di mute dulu ya, teman-teman ya. Kameranya dinyalakan yang masih mati. Oke, di hari ini teman-teman, di kelas kita akan mempelajari karakter kita untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang berbeda tergantung pada kondisi. Kondisi itu apa sih, Kak? Nanti kita kali akan jelaskan ya. Terus kita akan menjadi robot penjaga yang mempersilahkan atau tidak membiarkan alien masuk.
kita akan menyortir kargo untuk dikirim ke bumi. Jadi nanti kita akan menyortir menggunakan if, teman-teman. Nah, ini materi kita pada hari ini. Sebelumnya di sini ada gambar ya teman-teman, ada gambar taksi yang ada di pertigaan ini. Dan taksinya ingin belok kanan, namun di sini ada mobil sehingga bertabrakan. Nah, kalau di lalu lintas agar tidak terkena kecelakaan seperti ini tuh harus ada apa sih biasanya teman-teman? Coba di sini Lampu nyalakan. lalu lintas. Ada lampu lalu lintas. Betul, ada lampu lalu lintas ya. Itu lampu lalu lintas itu ada merah, kuning, dan hijau ya teman-teman. Nah, itu adalah sebuah kondisi yang bisa kita gunakan nanti. Ada merah, kuning, dan hijau. Nah, betul. Tadi kata Alika menggunakan lampu merah. Sekarang Kak Willy mau tanya dong. Lampu merah itu akan berfungsi untuk apa, teman-teman? Berhenti. Akan untuk berhenti. Betul. Kalau lampu kuning? Hati-hati. Hati-hati. Betul. Kalau lampu hijau? Jalan. Jalan atau maju. Betul. Pintar, teman-teman semua. Nah, itu kan sebuah kondisi ya, teman-teman. Kalau lampu merah, itu kendaraannya harus berhenti. Ya, agar ini dia bisa lewat dulu. Sedangkan lampu kuning itu bisa berlaku untuk kedua hal. Bisa siap-siap untuk berhenti atau dia bisa siap-siap untuk jalan. Sedangkan lampu hijau dia akan berfungsinya untuk maju taksinya agar dia bisa bergerak ke sini. Begitu teman-teman. Nah, itu salah satu contoh kondisi di dalam dunia nyata. Kayak lampu merah teman-teman. Tergantung warnanya, kita bisa berhenti, kita bisa maju, kita bisa hati-hati. Walaupun ketiga lampu ini sama-sama nyala ya teman-teman. Merah nyala, kuning nyala, hijau nyala. Cuman fungsinya berbeda-beda. Nah, itulah yang akan kita terapkan di dalam program hari ini teman-teman. Yaitu bagaimana kita menggunakan sebuah kondisi. Sekarang kalian coba share screen dulu ya. Sekarang kita masuk ke dalam platform teman-teman. Kalian kayaknya di minggu lalu platformnya masih berbeda ya teman-teman. Sekarang platformnya udah berbeda. Seperti ini. Kemarin udah berubah belum sih teman-teman pas kalian? Belum ya? Alika udah lihat platformnya. Oh, udah lihat ya. Tapi minggu lalu belum kan ya? Belum pakai yang ini ya? Belum. Oke, sekarang ini baru update kemarin hari Rabu minggu lalu. Kemarin masih biasa ya dari saya. Ini baru update di minggu lalu, hari Rabu teman-teman. Jadi sekarang lebih enak teman-teman. Kita bisa lihat sekarang pertemuan keberapa ini. Jadi 1, 2, 3-nya itu berdasarkan pertemuan tuh. Terus gitu ya. Hari ini kita memasuki pertemuan ke-11 teman-teman. Yaitu tentang kondisi dan operator seleksi. Oke? Jadi nanti teman-teman tidak usah bingung lagi. Sekarang kita buka nomor 11. Kita klik nanti akan ada bagian-bagiannya seperti ini. Ya, teman-teman semua. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah bagaimana kita menyortir kargo dulu. Jadi kita ada gamenya dulu sendiri, teman-teman. Kita buka yang bintang pertama ya. Ini kayak game. Nah, nanti akan ada hal yang seperti ini, teman-teman. Ini masih gampang ya. Ini tujuannya apa? Kita harus mengambil kotak yang ada di sini oleh sang robot, teman-teman, dan menaruh boxnya ke dalam sini. Oke? Nah, sekarang kita harus lakukan apa dulu teman-teman agar kita sampai ke kotak ini dulu. Ayo, sekarang boleh bantu Kak Willy bisa dinyalakan mikrofonnya. Forward. Move forward. Oke. Nah, di sini teman-teman Forward, ada dua back, tombol baru. Oke, sebentar ya. Ada dua tombol baru teman-teman. Yaitu ada apa? Ada take the cargo dan ada put the cargo down. Take the cargo itu untuk mengambil kargo dan put the cargo down itu untuk menurunkan kargo di kotak kuning ini, teman-teman ya. Sekarang berarti untuk mengambil kargo kita menggunakan apa tadi teman-teman? Kita udah sampai sini. Kita perlu mengambil kotaknya. Berarti pakai tombol apa tadi? Coba mikrofonnya bisa dinyalakan. Check the Teman-teman. cargo. Take the cargo, betul. Nah, sekarang kita perlu menaruh kargonya ke sini. Berarti perlu belok mana teman-teman? Si robotnya masih mengarah ke sini. Belok ke kanan, gitu ya. Turn right. Terus habis itu dia move forward lagi ya. Tinggal put the cargo down. Kalau yang nomor 1 ini masih cara biasa ya teman-teman mengerjakannya. Gitu, habis itu dia ditaruh. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan pasti ada tombol baru nih. Ada if, ada else ya. Nah, fungsinya untuk apakah? Fungsinya apabila nanti teman-teman akan menemukan yang seperti ini. Kita tidak tahu kotaknya itu warna apa. Di sini tanda tanya.
Kita tidak tahu kotaknya warna oranye atau hijau. Sedangkan kan kalau oranye itu dia harus ke kanan ya teman-teman ya. Sedangkan hijau itu dia harus ke kiri. Kalau dari posisi robot. Nah, maka if inilah harus teman-teman gunakan. If dan cargo color. Gimana cara menggunakannya, Kak? Sekarang, teman-teman kita akan coba bergerak maju dulu sampai ke box dulu ya. Kita berarti move forward, lalu kita gunakan tag the cargo. Nah, ini kalau kita ambil pun, teman-teman, kita belum tahu warnanya apa. Sebelum kita menggunakan if. Nah, fungsi if ini agar mempermudah teman-teman. If itu apa artinya? Ada yang tahu nggak if itu artinya apa, teman-teman? Ada yang tahu arti if? Kalau. Kalau, betul. Atau jika ya. Bisa kalau atau jika. Kalau else ada yang tahu artinya? Else itu sebaliknya teman-teman. Atau selain itu. Gitu ya. Nah, berarti if, jika, cargo color di sini nih. Warna cargonya warna apa? Di sini teman-teman bisa tentukan. Bisa green, yellow, blue, red ya. Green itu hijau, yellow itu kuning, blue itu biru, red itu merah. Nah, kalau kargonya warna hijau, baru nih teman-teman di sini masukkan. Kalau kargonya warna hijau, dia perlu bergerak kemana teman-teman? Ke mana ini? Kalau kargonya warna hijau, ke kiri, ke kiri. Ini lihat arahnya ya teman-teman. Kalau kargonya warna hijau, dia berarti akan belok kiri. Turn left berarti masukkan ke sini teman-teman semua. Lalu kalian move forward dan taruh kargonya. Put the cargo down. Jadi kalau kargonya warna hijau, dia udah pasti belok ke kiri. Cuman di sini else-nya belum teman-teman. Else-nya itu berarti apa? Else itu selain yang kargonya warna hijau. Selain itu. Berarti kalau kargonya tidak berwarna hijau, dia akan belok ke kanan. Ya teman-teman ya. Jadi kita masukkan turn right dan move forward dan put the cargo down. Jadi kita punya dua kondisi teman-teman di sini. Kalau kargonya warna hijau dia akan ke kiri, kalau kargonya warna oranye dia akan ke kanan. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak teman-teman tentang if dan else? Coba jangan malu-malu. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan langsung tanyakan aja yuk teman-teman. Misal ada yang mau ditanyakan? Tapi kenapa nak itu cargo color is green? Iya, ini kan fungsi untuk kondisi pertama. Kalau kargonya warna hijau, baru ini masukin programnya. Kalau kargonya warna hijau, dia akan belok ke Pak, tapi kiri. bukannya itu yang tong sampah warnanya itu kuning. Ini hijau, tong sampah hijau, yang ini orange. Kuning. Oke? Oke, Aisyah ada yang mau ditanyakan? Tidak, Dinda, Nika, Ibra, Niko, yang mau ditanyakan? Tidak? Oke, kalau lanjutin ya. Nah, jadi kalau dia kargo colornya warna hijau, kondisi yang pertama dia akan belok kiri. Nah, selain kargonya yang warna hijau, dia akan belok kanan. Gitu. Atau teman-teman gunakan yang halnya berbeda juga, misalkan cargo color is orange. Oh, nggak ada orange di sini ya. Begitu ya. Nanti. Lanjut ke nomor keempat. Nanti teman-teman akan menemukan yang sama juga, kayak gini. Ya. Kan perlu mengambil box dulu, berarti kita maju berapa langkah di sini teman-teman agar sampai ke box. Coba kalau mau tanya. Dua ya. 3. Coba dua atau tiga? Kalau nggak salah Satu, 3. dua, dua 2 dong. kali 5. Iya. Berarti repeatnya kita ganti jadi dua lalu masukkan move forward. Jadi sama teman-teman masukkan tag the cargo. Barulah di sini kalau kita sudah mengambil kargonya kondisinya ditentukan teman-teman. If cargo color is green berarti dia tinggal maju kan teman-teman ya kalau kargonya hijau. Tinggal move forward dan put the cargo down. Tapi kalau kargonya selain yang warna hijau dia harus belok kemana ini? Belok kanan atau belok kiri teman-teman? Belok kanan. Belok kanan. Berarti turn right, move forward, dan put the cargo down. Seperti itu teman-teman. Cara mengerjakan menggunakan kondisi operator. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ya?
Oke, Tidak. kalau tidak ada, sekarang kita langsung kerjakan saja, teman-teman semua. Silakan kalian buka platform kalian masing-masing untuk link pengerjaannya kalian kirimkan di kolom chat Zoom ya, teman-teman. Silakan dicoba dan boleh share layarnya terlebih dahulu, teman-teman semua. Ya, silakan dibuka nomor berapa tadi? Nomor 11, teman-teman. Nomor 11 yang bagian pertama ya. Ya, tinggal Dirga dan Nika yang belum share screen. Aisyah hilangnya nggak bisa share screen, Aisyah. Buka bagian kursus ya. Buka nomor 11. Ayo, Aisyah, Dirga, Nika, share screen dulu ya. Kalau bingung share screen-nya, teman-teman bisa tanyakan ke Kak Willy. Willy kok kayak gini? Bentar, Kak Willy coba cek dulu ya. Share screen itu kan nge deh. I want to see aja, nggak apa-apa. Klik aja. Klik aja, Libra. I want to see-nya. Kak, nama aplikasinya apa? Nama aplikasi, nggak pakai aplikasi, pakai website. Pencet tanda tambah aja, pakai Nama webnya Algonova. apa? Ketik aja Learn Algonova. Itu kalian udah kirimin di chat Zoom, Nika. Oh, Willy yang nomor 11. Oh, Willy. Iya, betul nomor 11. Kalian sudah kirimkan di chat Zoom? Coba cek. Coba sini kalian bantu bukain aja ya. Coba approve remote Nika. Approve lalu confirm. Jangan di decline Nika. Approve ya. Approve. Pilih confirm biar kalian bantu bukain aja link. Oke? Jangan di decline Nika. Nyalakan dulu mikrofonnya. Mikrofonnya nyalain. Ayo Aisyah sama Dirga hilang share screen. Udah gini apa? Coba approve Willy remote-nya. pencet yang nomor 11. Iya. Pencet approve. Iya, approve. Lalu confirm. Oke. Bantu bukannya. Ya, kamu merasa harus mengorbankan sesuatu demi hubungan ini atau kamu suka banyak menahan diri. Nah, Itu juga bisa dibuka, harus saya tahu. Jadi dibuka nomor 11. gitu kan itu di Nah, yang buat diri kamu. oke. Tinggal Dirga bisa share screen nggak Dirga? Ya, Dirga di share screen dulu ya. Oke, sudah Dirga. Sip, silakan teman-teman kerjakan sampai nomor 7 ya. Kalau ada yang bingung, boleh tanyakan ke kalian. Jangan lupa nyalakan mikrofonnya kalau mau bertanya. Hmm. Hmm. Ya, waktunya sampai 19.40 ya, teman-teman. Ya. Setelah itu kita lanjut ke penggunaan if di dalam Scratch nanti. Hmm. Ini bagaimana ya? Kenapa nih kok? Ini.
Iya, kalau kargonya warna hijau harus kemana? Kan dia udah ngambil di sini. Ambil dulu dong kargonya. Jangan langsung pakai if. Taruh ambilnya sebelum if dong. If itu kalau udah ngambil. Info. Kondisinya digunakan kalau udah ngambil kargonya. Tag the kargonya taruh di sebelum if. Kan buat ngambil doang. Tag the kargo. Oh, hmm, Tag the kargonya taruh dulu sebelum if, Niko. If, if-nya taruh dulu ke bawah. If-nya geserin ke bawah. Tag the kargo dulu masukin. Niko. Nggak taruh, jangan ditaruh di dalam if. Taruh setelah move forward. Setelah move forward, taruh di atas. Kan itu buat ngambil kotaknya. Nah, oke. Sekarang Kak Willy mau tanya. Ini kan udah dia maju. Terus ngambil kargonya. Sekarang baru gunakan kondisinya. Kalau kargonya warna hijau, dia akan belok mana nih, kok? Kiri. Ya, berarti masukkan ke if-nya. Habis itu, ngapain? Dia maju dulu kan? Berarti maju itu pakai apa? Forward. Baru put the cargo down. Nah, setelah itu baru deh. Ini selainnya. Selain yang warna hijau, berarti harus belok mana? Belok ke? Kanan. Iya, gitu. Oke. Kak Willy tolong ini nih. Nika kenapa banyak banget Nika? Ngapain? Tek kargonya cukup sekali. Kenapa muter-muter? Ini kan udah maju. Tinggal ditaruh aja kargonya. Udah kayak gini doang. Kak Jadi jangan Willy, putar-putar. Sebentar Aisyah. Tuh. Gitu. Aduh, Oke. Lanjut. Kenapa Aisyah? ini yang di sini turn right-nya masukin sini. Belok kiri atau belok kanan? Kalau mau ke sini. Oh, Ini kan kargo colornya is green. Kalau hijau berarti belok kemana? kiri. Iya berarti turn left-nya masuk ke dalam if-nya. Nah kalau kargonya hijau, turn left lalu apa lagi? Dan left move forward. Put down. Ya betul. Nah else itu selain yang warna hijau. Nah, oke. Kak Willy, Ya Lika, kalau yang ini gimana? yang itu sama kok. Tinggal move forward terus take the cargo baru gunakan if. If itu repeat juga bisa masuk ke dalam if kok Alika. Oke, Oke, makasih Kak Willy. sama-sama. Mhm. Ya, Ini gimana kakak? continue aja, udah. Nah, Ini nggak akan terus langsung nah, usaha silakan kerjakan ikan. dari pihak terima dan ternyata dan ya Itu ya mikrofonnya. Nah. Terus ambil kargonya. Berarti pakai apa ambil kargo, Mika? Cek kargo. Baru di situ kan kita tidak tahu kargonya mau warna hijau atau kuning kan? Berarti baru Kak gunakan Willy prinsipnya sudah. sama Nika. Oke, good job Alika. Kalau sudah lanjutin ke yang bintang dulu, oke? Oke. Tunggu teman-teman. Berarti masukkan if-nya sama Nika. If. Yang mana kak? Nah, itu masukin if-nya. Kak. pikirannya sendiri dan kayaknya konflik If masukin. dan ini kan Zoom-nya kalau menghalangi digeserin ya Nika ya. Ini if. pertanyaannya kita tadi ya mau langsung mana pertanyaannya nih If-nya masukkan. cuman ini iya itu nggak apa-apa
Hmm, hmm. Ini dimasukkan nikah. Kalau zoomnya menghalangi digeserin ya. Kalau ada zoomnya yang menghalangi pindahin aja ke atas atau ke samping kanan. Kalau menghalangi, yang kalau ditandai masukin ke dalamnya. Bang Willy yang sebaliknya ini diisinya gimana? Ya udah kalau kenapa yellow kargonya? Kan ini kalau maju buat apa? Buat hijau. Ya udah sebaliknya berarti ke sini kan? Sebaliknya apa berarti? Harus sampai ke sini. Yang hijau kan udah. Ya berarti sebaliknya harus apa? Belok dulu dong. Belok dulu. Enggak bukan ke Nika, kalau ke Aisyah. Oh, belok ke ini ya, ke kiri. Coba kemana? Coba dicoba sendiri ya. Nah, coba Nika, bisa dinyalakan mikrofonnya. Oke. Oke. Nah, sekarang baru di sini kondisinya sama Nika masukkan. Kondisinya apa? Kondisinya ini nih, operatornya dimasukkan. Cargo color, masukkan ke dalam if. Masukkan. Kok ini berhentinya yang di putih ini? Sebentar ya Niko ya. Satu-satu. Nah, kalau kargonya warna hijau harus kemana Nika? Belok mana? Dari Belok. sini. Kalau dari situ Dia right, akan Air aja bingung kan. apa? Orang bilang turn, masa air Turn apa? Turn left, turn right. turn left. Turn. pernah gitu Ya betul, turn left. Berarti sama Nika masukkan turn left nih ke sini ke dalam kondisinya. buat kita Enggak ke if dong. Kan masuknya ke dalam if. Kenapa ke else? Iya benar. Ya makanya waktu itu Ido Nah, habis itu setelah belok harus ngapain lagi? Setelah belok kiri harus ngapain? Belok kiri, belok kanan. enggak kok kalau Enggak dong. Ini kan baru belok kiri. Kalau cargo colornya warna hijau dia belok kiri kan? Iya. Berarti harus maju dulu. Maju pakai apa? Agar bisa sampai ke Mau ke kotak ini. road. iya. Forward. Oke. Lupa Taruh di if-nya, taruh di if-nya. Kan itu buat cargo warna hijau. Nika, bukan yang warna oranye. Di bawahnya. Enggak di sini. Ini kan bisa lebar if-nya. Kebalik kita. Nggak bisa. Susah. Pakai mouse dong, Nika. Nggak pakai Mana? mouse. Jangan pakai touchscreen, susah kalau pakai touchscreen. Nah, Nah, nah habis itu, setelah kan ini kan buat yang warna hijau, dia belok kiri. Setelah itu maju. Habis itu taruh cargo pakai apa? put the cargo. Iya, berarti masukin ke dalam if-nya. Ini kan kondisi satu. Kondisi satu itu kalau kargonya warna hijau. Nah, yang else itu kondisi yang kedua. Kondisi kedua ketika apa? Ketika boxnya berwarna oranye. Yang else itu kondisi kedua. Kalau kargonya warna oranye harus kemana? Sama Nika Kalau jawab yang itu put the sendiri ya. cargo tetap di bawahnya mau ke road. Maksudnya? Ini yang put the cargo down memang di Iya bawah. kan? Ini kan buat kondisi pertama nih Kak. Ini Oke. saya jelaskan ya. Jika kargo colornya warna hijau, program inilah yang akan dilaksanakan. Programnya apa? Dia akan belok kiri, maju, dan menaruh kargonya di sini. Itu. Nah, Oke. yang else itu program yang kedua, kondisi yang kedua kalau kargonya bukan warna hijau. Kalau kargonya warna hijau berarti harus belok mana? Sekarang Nika boleh pikirin sendiri, oke? Coba sendiri ya. Silakan. Di bagian Bang else-nya Willy, belum. Ya, yang ini kalau dimasukin forward begini kan dia jadinya ya kan belum belok. Aisyah, Kok ini berhentinya di putih? bentar ya Niko. Yang perlu belok itu yang mana? Kalau kargonya warna hijau kan udah betul maju sampai sini Aisyah. Berarti ini udah betul. Berarti yang salah yang mana? Kalau kargonya bukan warna hijau. Kalau kargo warna hijau perlu belok atau tidak? enggak. Kalau bukan warna hijau perlu belok atau tidak?
Iya. Iya, berarti belok ke mana dong? Kalau bukan warna hijau dari sini belok ke kanan. Iya, itu tahu. Berarti masukkan kalau bukan, itu berarti ya masuknya ke dalam else. Itu. Oke, Udah, kenapa Kak? nih kok? Pak Putih-putih Willy. apa? Kak, Kak Willy Bentar, izin Misal. ambil minum. Kak, sudah, Kak. Oke, Alika. Oke, Dirga. Good ini. job. Aduh, Kali ini bantu gimana? Dirga, kali ini bantu bisa. Bisa. Niko dulu ya, sebentar ya. Kenapa Niko? Ini berhentinya di putih. Ya itu kan belum diambil. Ambil dulu dong kargonya. Niko, pakai apa? Jangan masuk ke dalam if. Tag the cargo itu jangan masuk ke dalam if. Itu hanya untuk mengambil. If itu kalau kita sudah mengetahui kargonya. Kalau kargonya warna hijau baru maju. Kalau kargonya selain warna hijau harus kemana? Oke ya. Oke. Kenapa Michelle? Pak Willy ini tolong dong. Ini yang nomor 7 susah. Itu sama aja kok. Pakai if juga. Repeat itu bisa masuk ke dalam if, Susah Michelle. Repeat soalnya ini, ini. ya. Enggak, tag the cargo itu udah betul. Sampai tadi nggak usah diubah. Tadi udah betul. Nggak usah. Nggak usah diubah, itu udah betul. Ambil dulu di sini. Kenapa mau forward 4 kali? Kan dia robotnya cuma maju sekali kalau mau ngambil. Repeatnya jangan dimasukkan dulu. Tag the cargo. Nah, baru kondisinya sekarang sama misal masukin. Kondisi dulu. Jangan repeat dulu. Kondisi dulu. Kondisi itu apa? Yang mana Kondisi itu itu yang if kondisi? else, yang if else kondisinya. Kondisi itu yang else. Iya. Nah, kalau kargonya warna hijau harus ngapain? Kargonya Harus belok. belok. Sabar dulu. Boleh dicoba? Coba aja, nggak apa-apa. Ikan. Coba kita belok baik. Move forwardnya mana dong? Hah? Ini belum selesai. Dia cuma belok kiri doang, nggak gerak kan? Move forward dulu dong. Nah, kalau warna hijau, kalau warna hijau udah betul nih, udah bisa belok kiri terus. Tapi kalau boxnya warna oranye gimana? Berarti perlu masukkan di else-nya. Nah, gitu. Itu tahu, Insya. Oke, silakan lanjutkan. Ya tolong. Masih? Hmm, Kalau dimakan. aja. Tahu nih lihat. Jadinya kayak gini. Jadinya kayak gitu. Kenapa kayak gitu? Kenapa itu mau forwardnya banyak? Kenapa di sini ditambahin mau forward lagi sama Aisyah? Ini buat apa? Itu buat apa mau forwardnya Aisyah? Ya udah itu udah betul. Di mute ya teman-teman ya. Kalau sudah bertanya di mute mikrofonnya biar kondusif ya. Ya sih, Kak. Ini macam mana? Sama nih Kak kayak tadi. Kalau kargonya warna hijau, masukkannya ke if dong nih Kak. Nih if itu untuk kondisi satu, jangan ditaruh di luar. If itu untuk kondisinya. Enggak, itunya tetap itu. Nah ini kenapa tag the cargo lagi? Ini untuk apa? Tag the cargo. Tag the cargo itu fungsinya untuk apa nih Kak? Iya. Untuk ambil kan? Eh, Ya berarti itu tag the cargonya nggak usah masuk nih Kak. Dia tetap Nah ini baru kondisinya. Kalau kargonya warna hijau dia perlu kemana nih? pikir warna berikutnya ada tinggal maju tapi kargonya warna hijau berarti lurus. Ya lurus. Berarti masukkan apa? Move Gerak tuh. forward. Iya masukin ke dalam if-nya. dia melihat Oke. 2 menit lagi ya teman-teman. itu mau dibalik lagi tapi Nah jangan dulu di play dulu. Gak bakal bisa nih Kak. Nanti ya, atau yang lain. udah move forward kan? Setelah Ya. move forward dia perlu taruh boxnya pakai apa? Put the cargo. Ya berarti masukin lagi ke dalam kondisi yang pertama, ke dalam if-nya. Nah, oke. Lalu sekarang tinggal yang warna orange. Yang orange itu programnya masukkan ke kondisi kedua, ke dalam else-nya. Gitu.
Yuk, 1 menit lagi ya, teman-teman ya. Hmm. Tambahin 5 menit lagi, Kak. Nah, Michelle? Tambahin 5 menit lagi. Tidak dong, nanti kita yang scratch-nya nggak bakal keburu tuh. Bagus ini tapi Kak Willy, Iya, itu apa? Aku tahu nggak? kenapa ini Ibra? gimana Kak Willy? Ini gimana? Ya tadi masih di sini. Ya ini kargonya warna kalau warna yellow kan. Harusnya kalau maju itu ini warna apa? Gitu. Nah, else Hijau. itu berarti selain yang warna hijau. Else itu kondisi kedua. Kondisi keduanya ngapain? Berarti kalau kargonya bukan warna hijau harus belok kemana? Iya, betul. Terus mau ngapain dia lagi? Udah betul. Kalau ngapain setelah belok kanan? Nah, Forward. udah. Itulah fungsi tombol is teman-teman agar kita bisa mengetahui jalannya dulu. Belum Jangan ngerti. Pilih dicoba nomor 6 satu-satu sama ya. 7 juga. Jangan dicoba satu-satu teman-teman. Selesaikan dulu sampai selesai if else-nya teman-teman. Jangan dicoba-coba karena kalau dicoba-coba nanti kalian jadinya bingung sendiri. Karena nanti box-nya itu beda-beda warnanya teman-teman. Bisa hijau, bisa kuning. Selesaikan dulu, coba pikir dulu sendiri. Pak Willy ini yang nomor 6 sama 7 juga. Iya, Isya. Hmm. Nah, kalau kasih tambahan waktu ya sampai 19.45 ya. 4 menit lagi teman-teman. Kak, Kak Willy belum ngerti. Aku kira aku gini Kak. Ternyata ya. Kenapa dia belok kanan lagi? Hmm, iya. Nika jangan pakai kamera dong, share screen jadi gak kelihatan layarnya. Nika pakai yang nggak usah pakai orang, Nah, tapi gak kelihatan layarnya Nika. Kelihatan sama kameranya Nika soalnya. Jangan, nah itu pas share screen-nya, pilih yang gambar kotak hitam aja ya, jangan yang ada orangnya, oke? Idanin, Nggak Udah. kelihatan soalnya. nggak agama. Hmm, Yang ini emang sama. oke. Ini kalau kargo warna hijaunya udah betul. Mau forward terus maju kan? Nah, else ini fungsinya untuk kargo yang selain warna hijau. Berarti selain warna hijau itu warna oranye kan? Berarti dia perlu turn right-nya masukkan, jangan taruh di luar. Enggak dong, nggak usah masukin cargo color-nya lagi. Cargo, nggak usah dimasukin lagi nih Kak, buat apa? Else itu tidak bisa dimasukkan kondisinya, nggak bisa dimasukkan operatornya. Nah, ini tinggal masukkan aja turn-nya sama Nika ke sini ke else-nya. Else itu selain yang ada di sini, selain warna hijau, berarti selain warna hijau apa ya? Warna oranye. Gitu. Ini masukin. Turn right dan move forward-nya. Turn right dulu. Nah, udah. Nah, ini kan untuk kondisi kedua, ini kondisi ke-1. Kalau warna hijau dia akan maju. Ini kondisi kedua, selain warna hijau. Habis itu kan belok kanan, terus maju. Terus taruh kargonya pakai apa? Taruh kargonya pakai apa? Bacot. Itu kargo. Kurang mana? Iya, tuh. Apa? Ji, Iya, masukkan ke else-nya juga. apa? Oh, masukin. Jangan mah dia mah kalau aku tinggi. Kayak gini. Tapi benar sih ini. Iya. Oh ya. Yuk, teman-teman 2 menit lagi ya. Silakan kalian kerjakan sendiri dulu. Jangan di play-play terus, sekali aja nih Kak play-nya. Hmm. 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 Wih, Pak Michelle Willy tuh. udah selesai. Michelle sudah selesai. Oke. Yuk, 1 menit lagi teman-teman. Hmm.
Kak, kalau kita nggak selesai ini gimana? Kalau ada yang nggak selesai atau selesai? Nggak apa-apa, nanti bisa dikerjakan sendiri ya, Dika ya. Hah? Oke. Oke? Oke, sekarang kita kembali dulu ke dalam Zoom ya, teman-teman. Kali stop dulu share screen-nya. Sudah selesai waktunya. Kali stop dulu ya, share screen. Nanti yang belum selesai, teman-teman bisa dicoba lagi ya tentang kondisi if dan else. Sampai sini dulu, teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak? Atau ada yang kebingungan tentang soal yang tadi? Coba. Udah ada? Yang sebelumnya bikin ngebit. Susah. Iya. Memang kalau teman-teman baru pertama kali menggunakan if dan else itu agak perlu sedikit berpikir ya. Karena apa? Karena if itu sebuah kondisi atau sebuah kejadian, teman-teman. Jadi if itu kalau diibaratkan itu ada dua kejadian. If itu untuk kejadian pertama tadi, kalau kargonya warna hijau, dia harus kemana? Dan else itu untuk kejadian kedua. Selain kargonya yang warna hijau, dia harus bergerak kemana? Gitu ya. Oke, itu dia teman-teman untuk gamenya. Sekarang kita akan masuk dulu ke dalam Scratch. Dirga dinyalakan kameranya ya. Kenapa mati Dirga? Jadi nyalakan kameranya. Oke, sekarang kita lanjutin ya teman-teman ya ke Scratch-nya. Tadi kita sudah menyortir kargo, sudah selesai. Ini yang bonus nanti teman-teman kerjakan sendiri ya. Sekarang kita akan masuk ke dalam Scratch kondisi yang ada di sini. Nah, di dalam Scratch kondisi ini, teman-teman semua akan ada banyak tombol yang akan kita pelajari pada hari ini. Tombolnya ada apa aja? Di sini ada tombol if sama teman-teman kayak tadi. Dan ini ada sensingnya, ada operatornya. Jadi if touching apa, if touching apa. Nanti kalian jelaskan ya. Nah, di sini soal yang pertama, teman-teman semua, kalian perlu lihat. Kalau kita pencet bendera hijaunya, si bolanya itu akan bergerak memantul. Sebetulnya teman-teman sudah pernah mempelajari ini ya. Cuman bolanya itu waktu itu cuman mantul doang, tidak mengganti warna kan ya, teman-teman ya. Sedangkan di hari ini kalau kita pencet bendera hijaunya, bolanya akan memantul dan mengganti warnanya. Gitu. Langkah yang harus kalian lakukan pertama adalah yang pasti adalah penempatan awal, teman-teman. Kalian berarti masukkan bendera hijau, lalu buka penempatan awal ya. Penempatan awal itu ada apa aja di sini tombolnya, teman-teman bisa lihat. Ada atur ukuran atau set size menjadi 60%. Setelah itu ada go to atau pergi ke. Go to X dan Y-nya dijadikan 0 ya, teman-teman ya. Dan kita perlu menggunakan point in direction 45 derajat. Begini. Ini kalau kita mulai, sudah dia akan mulai dari tengah dan arahnya ke sana ya teman-teman ya. Nah, untuk menggerakkannya teman-teman, program kondisi jika menyentuh tepi, bola berubah warna. Berarti teman-teman perlu menggunakan ini. Kita akan gerakin dulu deh teman-teman bolanya. Untuk menggerakkan sendiri, di sini ada namanya program sprite bola agar bergerak terus-menerus. Kalian gunakan forever dan move untuk bolanya bergerak dulu. Move 5 step. Nah, ini bolanya udah bisa bergerak, cuman dia belum bisa mantul dan belum bisa mengganti warna ya, teman-teman ya. Nah, maka dari itu kondisinya yang akan kita gunakan ke dalam forever ini. Kondisinya masukkan if, nah, touching, if, jika menyentuh apa? Jika menyentuh edge, ya, dia akan mengganti warna. Mengganti warnanya itu tinggal kostumnya aja teman-teman. Karena di sini bolanya warnanya beda-beda ya. Jadi untuk mengganti kostum, kalian hanya gunakan if next kostum ke dalam sini. Jadi kalau kita pencet bendera hijaunya, bolanya sudah bisa mengganti warna teman-teman. Cuman bolanya di sini masih belum mantul ya. Betul kan? Nah, untuk mantul itu teman-teman sudah pernah pelajari tombol apa? Masih ingat nggak untuk memantulkan bola? Agar dia If on edge bounce. if on edge bounce. Pinter misalnya. Masih ingat ya? Nanti sama teman-teman masukin aja setelah if yang ini. Nah, jadi kalau kita pencet bendera hijaunya, bolanya sudah bisa memantul dan mengganti warnanya seperti ini. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu tentang nomor satu, teman-teman? Nah, ini saya sambil makan ya. Ya, silakan, nggak apa-apa, Isya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak.
Kalau teman-teman bingung boleh sambil foto aja ya. Jadi nanti biar kalian bisa pelajari, oke? Kalau mau Oke, foto, aku foto aja foto pakai dulu HP. ya. Ya silakan. Mana? Waktunya masih banyak kan? Masih banyak apanya nih Kak? Waktu sekarang ini. Kita sampai 8:30. Ya. Udah pada Kalau difoto? Alika sampai 9:30. Iya, Alika Wita ya. Mm-mm. Mulainya jam 8 berarti ya, Alika tadi. Mulainya jam 8. Oke. Nah, kita lanjut ya ke nomor kedua ya. Oke, di nomor kedua, apa yang kita pelajari? Di nomor kedua, di sini nanti ada sebuah bintang, teman-teman semua. Nih, kalau kita hampiri bintangnya, bintangnya akan menghilang. Tapi nggak kita klik ya, cuman kita sentuh aja. Tuh, bintangnya hilang. Kalau kita sentuh, bintangnya hilang. Gitu. Tapi kalau kita pencet bendera hijaunya lagi, teman-teman, bintangnya akan muncul kembali. Begitu ya. Kalau kita pencet bendera hijau, dia akan muncul kembali. Teman-teman berarti harus lakukan apa? Lakukan dulu penempatan awalnya. Penempatan awal kita gunakan tombol tampilkan atau show agar bintangnya akan selalu terlihat kalau kita pencet bendera hijaunya. Berarti sama teman-teman gunakan bendera hijau lalu show ya agar bintangnya selalu muncul ketika di awal. Lalu apa lagi yang harus kita lakukan? Nah, bintang bersembunyi itu pakai apa? Ini teman-teman gunakan jika lagi. Kenapa kita gunakan jika? Nah, kita gunakan if touching apa? Nah, touching mouse pointer. Mouse pointer itu apa? Kursor kita ya, teman-teman, mouse pointer itu ya. Jadi kalau mengenai mouse pointer kita, bintangnya akan menghilang, akan di hide seperti ini. Nah, ini sudah bisa. Cuman, if itu akan bisa berfungsi, teman-teman, kalau biasanya menggunakan tombol forever atau selamanya. Kenapa, Kak? Karena kalau tidak kita menggunakan forever, if-nya itu sekali jalan doang, teman-teman. Kalau kita pencet bendera hijau doang, sekali, terus nggak lama langsung berhenti, teman-teman. Karena di sini tidak ada forever-nya tuh. Berbeda dengan kalau kita menggunakan forever, program ini akan berjalan terus. Tuh. Baru udah bintangnya bisa hilang tuh yang ini ya, teman-teman. Nah, ini sudah selesai satu bintang. Nah, sama teman-teman, kalau sudah selesai satu bintang, tinggal digandakan saja ke bintang yang lain. Ini kalian klik tahan, pindahin ke start kedua. Kalian tahan, pindahin ke start ketiga. Kalian tahan, pindahin ke start keempat. Kalian tahan, pindahin ke start kelima. Habis itu sudah selesai. Kalau kita klik, bintangnya akan menghilang semuanya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Oh iya, ada yang belum, lupa. Bintangnya itu akan muncul juga kalau dipencet spasi, teman-teman. Jadi di sini kalian gunakan ini juga ya. When space key press, show. Jadi ada dua tombol ya. Kita masukin lagi ke bintang yang lain. Oh, ini lupa. Jadi kalau bisa pencet spasi, dia muncul kembali bintang juga. Tuh. Jadi kalau dipencet merah hijau atau spasi, dia akan muncul kembali. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Tidak. Tidak Tidak. ada Kak Willy. Kalau mau foto dulu, boleh foto dulu. Silakan teman-teman. Kalian langsung akan jelaskan sampai nomor 6 ya, teman-teman ya. Ayo. Kalau sudah, kalau mau foto, boleh foto dulu, teman-teman. Nika mau Oh, foto nggak, sebentar Nika? ya, saya foto dulu. Nika mau foto nggak? Udah difoto. Mau foto nggak? Ya, coba foto dulu. Supaya nanti Nika bisa ngerjain ini sendiri pakai HP. Foto. Udah? Bentar, Kak. Dah. Ya, ya. Satu lagi. Yang foto dulu. Jadi biar nanti teman-teman nggak bingung. Ya udah. Lanjut ya. Ke nomor ketiga, oke? Ke nomor ketiga sekarang. Oke. Nomor ketiga, teman-teman. Di sini sama. Kalau kita pencet merah hijau, kalau kita klik dia akan mengganti kostum kayak gini, mengganti kostum dan background. Cuman di sini teman-teman tidak usah mengatur backgroundnya, kalian hanya perlu mengatur si ubuk-ubuknya. Karena background ini kalau kita klik dia sudah bisa pindah tempat, teman-teman ya. Sekarang
Tinggal bagaimana kalau kita klik ubur-uburnya, dia bisa mengganti kostum. Nah, pertama-tama teman-teman selalu lihat penempatan awal. Penempatan awal itu udah pasti wajib ya teman-teman setelah bendera hijau. Penempatan awal yaitu ganti kostum atau switch kostum ke jellyfish A. Jadi kalau kita pencet bendera hijau, dia akan selalu mulai dari ubur-ubur yang seperti ini. Nah, untuk bergeraknya, ini teman-teman sudah ada. Jika if mouse ditekan itu menggunakan mouse down ya teman-teman. If mouse down, maka apa yang harus dilakukan? Yaitu mengganti kostum berikutnya dan tombol weight berapa? 0,5. 0,5. Begitu. Nah, selalu periksa apakah mouse diklik. Kondisinya harus selalu diperiksa. Kita memerlukan perintah ini untuk melakukannya. Berarti teman-teman gunakan forever yang mencakup if ini. Nah, ini kalau kita klik, dia sudah bisa mengganti kostum si ubur-uburnya, sekaligus dia mengganti kostum latar belakangnya. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Nomor 3, teman-teman. Tidak? Ya, kalau mau foto dulu boleh, teman-teman. Nomor 3 ini. Sudah? Kak Willy yang nomor itu tadi 2 masih belum difoto, lupa foto. Ya, nanti misal kerjain sendiri aja, oke? Jangan lupa teman-teman. Lanjut ya. Ke nomor keempat ya. Oke, di nomor keempat. Di sini nanti ada kelelawar, teman-teman. Kelelawar itu kalau kita klik, dia akan pindah ke tempat yang kita klik. Akan ngikutin kursor kita. Gitu. Caranya gimana? Caranya, saya restart dulu. Nah, pertama-tama udah pasti bendera hijau ya, teman-teman. Selain perhatikan, di sini udah ada sih. Ini nanti muncul. Cuman, sebelum kalian muncul, itu kan dia akan bergerak kalau kita klik ya, teman-teman ya. Berarti itu kita perlu menggunakan kondisi dulu forever dan if. Itu untuk apa? Jika mouse-nya ditekan itu menggunakan mouse down nih teman-teman. If mouse down, then apa yang harus dilakukan? Jadi kalau mouse-nya ditekan, apa yang harus dilakukan? Apa ini itu namanya? Apa ini namanya? Kelelawarnya akan glide teman-teman. Glide kemana? Glide ke mouse pointer kita. Hanya gini aja tombolnya. Jadi kalau kita klik, dia sudah bisa berpindah seperti ini, teman-teman. Forever, if mouse down ditekan, langsung glide. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Gampang ya. Yuk kalau mau foto, boleh foto teman-teman. Sudah fotonya. Ya, Kak. Dan oke, lanjut ya. Nomor kelima. Oke, di nomor kelima nanti teman-teman akan menemukan kondisi seperti ini. Ini ada bola. Kalian hanya perlu membuat bolanya memantul, teman-teman. Seperti yang ada di contoh sini. Ini teman-teman tinggal ikutin aja sih yang ada di sini. Yaitu kalian gunakan bendera hijau. Terus kalian gunakan GoTo 0,50. Nah, untuk gerakan bola kacaunya, nanti teman-teman bisa gunakan ini aja. Gunakan forever. Seperti ini. Lalu move. Dan gunakan saja. Oh ya, penempatan awalnya tadi kelewatan kayaknya. Mengarah ke arahnya lupa kalau point in direction. Ditaruh di awal. Kita tentukan arahnya yang ke 45. Nah, itu sudah bisa gerak ya, yang bola kuning ya, teman-teman ya. Tinggal kita buat mantul gunakan inch on edge bounce. Nah, ini udah bisa mantul. Oke? Kalau sudah, teman-teman tinggal gandakan saja ke bola yang lain, ke bola biru, ke bola hijau. Cuman di bola biru dan hijau, X dan Y-nya perlu diatur sendiri ya, teman-teman. Harus dibedakan dengan yang aslinya. Sama point in direction juga kalian bisa atur sendiri. Agar dia tidak di tempat yang sama. Gitu. Selebihnya udah oke sih. Cuman ini teman-teman biar lebih acak aja.
Nah, ini kalau kita punya pendengar jalannya, dia sudah bisa bergerak secara acak. Oke? Kalau mau foto dulu, silakan foto teman-teman. Ini sama kok tombolnya, cuman X dan Y-nya diubah, dan point in direction-nya diubah juga. Oke? Lanjut ya. Ke nomor ke-6. Oke. Di nomor ke-6, apa yang harus kalian lakukan? Nomor ke-6 ini, teman-teman hanya kalian buat antar bola memantul, teman-teman. Antar bola memantul gimana, Kak? Ini sebetulnya udah bisa, teman-teman. Cuman bola yang kuning itu belum bisa mantul kalau terkena bola. Kita perhatikan ya. Tuh. Sedangkan kalau bola biru dan hijau, kalau mereka nabrak, dia saling memantul. Nah, bola kuningnya belum nih, teman-teman. Bola kuningnya berarti kita perlu program. Kalau bola biru dan hijau ini di sini sudah ada, teman-teman, tombolnya sudah disediakan. Nah, ini sama kalian harus lakukan apa? Harus gunakan if juga, teman-teman. If apa? If, di sini kalian masukkan touching ball 2, kalau terkena ball 2 ya, berarti di sini kalian masukkan touching ball 2. Apa yang harus dilakukan kalau terkena bola 2? Kalian tinggal masukin aja nih di sini, teman-teman, yaitu ada tombolnya, yaitu putar atau turn 180 derajat, lalu buat dia move 20 step gitu. Dan satu lagi, if kalian masukkan if lagi, touching apa? Touching ball satunya, ball 3 atau ball yang warna hijau. Ininya tinggal teman-teman gandakan aja yang biru. Oh, udah deh. Jadi kalau dia bola kuningnya kalau kena yang hijau dan biru sudah bisa memantul juga seperti ini. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Sudah? Oke, kalau sudah silakan teman-teman boleh foto juga di nomor 6-nya ya. Silakan. Di situ, di sini kalian kerjakan sendiri. Sudah? Sudah. Oke. Kalau sudah, nanti teman-teman tinggal buka ya di bagian bintang yang scratch kondisi. Silakan teman-teman kerjakan sampai nomor 6. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan ke kalian. Silakan dicoba. Oke, sekarang di share screen lagi teman-teman. Banyak tuh Kawil, kebutuhan untuk lebih banyak Apa? peserta. yang ini Tapi Di banyak back aja dulu nih Kak. dukungan temannya tapi banyak Di banget. back. Banyak Back itu yang ini. untuk Yang ini. oke. banyak sekitar dia itu ya kan. Nah, tuh dibuka yang scratch kondisi, yang bintang. Yang kedua. Kan ada yang Ini Ini. Itu bonus yang nol itu. Nah, silakan kerjakan. Nah, limit dulu teman-teman mikrofonnya, oke. Ibra kok mati kameranya Ibra? Ayo, Dirga, Ibra bisa share screen dulu ya. Silakan dikerjakan sampai nomor 6. Penempatan awal dulu Aisyah, jangan langsung penempatan awal dulu, langkah awal Aisyah tadi tidak difoto ya. Masih, Kak. Oke, Ibra ada kendala kah? Ibra mati kameranya. Ya, Ibranya keluar. Oke. Boleh kasih waktu sampai 20.20 ya, teman-teman. Hmm. Bukan yang itu, nggak ada else-nya, Aisyah, nggak pakai else ya. Hmm.
Kak, Nikah. Hmm, hmm. Nama nikah. ada kayak gimana kakak lupa lagi. Banyak kan kepikiran terus tapi selalu. Dilihat aja ini instruksinya nikah di samping. Lihat aja. Kan ada instruksinya di Oke. samping kanan. Oh iya, masuk kak. Coba scroll ke bawah. Yang pasti lihat itu harus penempatan awal dulu ya. Hmm, hmm. Kak Willy ini tombolnya udah sesuai perintah di sini, tapi masih salah. Forevernya mana, Isya? Kan untuk Iya. bergerak itu bergeraknya sedikit kalau nggak pakai forever. Sama move-nya itu harusnya di atas, kenapa ditaruh di bawah? Enggak, forevernya udah tadi, udah betul kayak tadi. Forever. Forevernya taruh setelah point in direction. Ya, ya udah, nggak apa-apa, masukin aja dulu. Udah, lepas. Nah, move-nya pindahin ke atas. Jangan ditaruh di bawah. Nah, move-nya pindahin ke sini. Ke forever, ke forever. Ini move-nya pindah ke atas. Enggak, itu jangan dihilangkan. Itu move-nya pindah ke atas, Aisyah. Gimana, Kak? Move-nya pindahin ke dalam Iya. forever. Satuin lagi. Masih, Kak. Nah, teman-teman, kalau nanti kalian lupa tombol yang itu, makanya teman-teman boleh foto. Tapi kalau lebih lama, karena di sini tombolnya cukup banyak, teman-teman. Biar kalian bisa pelajari juga satu per satu fungsinya itu untuk apa. Kenapa langsung forever nikah? Lihat dulu di sampingnya dong, penempatan awalnya dilihat itu. Penempatan awalnya ini diklik nikah, ada apa aja. Tuh, ada atur ukuran, ada pergi ke, sama ada apa itu diklik aja. Itu masukan yang disesuaikan. Penempatan awal itu untuk penempatan awal tadi Nita tidak foto ya. Di video Kak Willy aku mah. Nah, udah ditonton aja videonya ada. Ada. Udah, ya udah. Oke. Hmm. Yo, waktunya sampai 20.20 ya, teman-teman. Habis itu kita perlu mengerjakan satu soal lagi. Hmm, 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 hmm. Ah, kayak gini.
Ya, cuman kan dia belum bisa bergerak. Harus diubah warnanya, betul. Nah, ubah warna pakai apa? Pakai if. Coba dilihat. Hmm. Baru dia bisa bergerak. Hmm. Bukan yang itu, if yang biasa ya. Bukan yang ada else-nya. If yang biasa yang nggak ada else. If-nya bukan yang itu nih, Kak. Satu lagi if. Ada dua tuh. Jangan yang ada else-nya. Yang if doang. Masukin ke dalam forever. Iya, masukin. Nah, lihat lagi apa yang harus terjadi. Coba. Bukan pakai Wendy Sprite klik, Aisyah. Pakai spasi. Sama ini show-nya itu harusnya di atas. Jangan masuk ke dalam forever. Nah, pokoknya dibetulkan lagi ya. Di bintang-bintang. Kakak kalau udah gitu gimana? If apa? Di video nggak kelihatan. Enggak, Kak. If apa? If menyentuh sudut kan? Menyentuh sudut itu cari tombolnya ini touching nih. Oh, Masukin touchingnya ke dalam if-nya. Termasuk Ke money candle. komunikasi orangnya lancar. oh nih. Banyak cekoknya. Menyentuh apa? Iya masukin. Kenapa dipilihin aku masukin ke sini? Kurang geser, kurang geser. Nah, ya lepas. Touching apa? Bukan touching mouse pointer kan? Kalau touching mouse pointer itu kalau bergerak kalau kena kursornya candle. Nah, akan berubah warna ketika menyentuh edge. Berarti touchingnya ganti jadi edge. Nah, dan yang untuk mengganti warnanya itu pakai next costume. Potensinya kan Cari Oh, tombol, ini. kalau mungkin buat cari tombol next costume. reaksinya kan Oke. Next costume, bukan kostum itu. Tombol next costume. Cari ke atas. Next costume. Masukkan ke dalam if-nya. Nah, sisanya untuk memantul. Memantul itu pakai ini. Taruh di bawahnya if ini. Dan oke, silakan coba. saya mungkin kalau dipesan makan Lah, oke. Pak Willy sudah. Wow, Alika cepat sekali. Pak, Nah, itu ini salah. ya Willy kalau yang ini kita pakai hide kan ini yang when space kayak Enggak, kalau dipencet spasi itu dia muncul, bukan hilang. Muncul pakai apa? Oke. Oke, Alika kalau sudah coba bintang yang bintang-bintang ya. Oke. Oke. Dicoba sendiri. masih salah. Ini gimana sih? Udah, kalau udah dicek aja nih, Kak, itu udah betul, tutup, udah betul, tutup aja. Ini cek nih, Oh, salah. Penempatan awalnya kayaknya. Coba buka penempatan awalnya belum. Nah, itu apa yang belum? Ini kan belum ada. Ini apa ini? Atur ukuran. Atur ukurannya ada nggak di sini? Nggak ada kan? Dimasukin sama Nika. Yang kurang apa? Set size. Warna apa ini tambahnya? Warna ungu kan? Cari di warna ungu berarti. Yang ada persennya yang mana? Taruhnya di mana ini? Sebelum pergi kan? Sebelum go to kan? Berarti taruh di atas setelah bendera hijau. 100-nya diganti angkanya disamakan. Nah, coba cek lagi.
Hmm. Yo, waktunya 5 menit lagi, teman-teman. Ini kalau yang ini masih salah. Itu yang bintang lainnya ada yang salah, Isya. Coba cek satu-satu bintangnya, tutup dulu. Cek satu-satu. Nah, itu masih hide tuh. Lihat tuh. Dilihat satu-satu ya. Tadi Sudah, alasan Kak. kopinya pasang. Oke, buat siap Birga. Kalau sudah boleh dicoba yang bintang-bintangnya ya. Yo, 5 menit lagi, teman-teman, waktunya. Kak, kok ini salah? Masih Coba cek. salah. Oh, ini ada yang merah-merah. Tuh. Touching ball-nya, Niko. Coba tutup dulu. Coba scroll ke bawah. Enggak, bukan ini. Buka yang bola kuning. Bola kuningnya kan belum. Nah, itu belum ya. Bola hijaunya nggak usah diprogram. Bola hijau nggak usah. Iya, bola hijaunya udah di dan sananya udah selesai. Habis makan. Coba. Kak, ini kayak gimana? Ah, ini masih salah. Masih salah apa, Isya? Coba sini Pak, cek dulu. Proof dulu remote-nya. Bentar, bentar. Approve remote-nya. Hmm. Berarti yang hijau dibalikin kayak semula lagi, Kak. Lihat nih, Aisyah. Salahnya di mana ini? Kenapa show-nya masuk ke dalam forever? Sama nggak programnya? Sama nggak? Nih, Kakak, nih. ini tampilan Sebentar, Nika. awalnya Sebentar ya. Sebentar ya. Nah, nih, show-nya masuk nggak? Enggak kan? Pinain sama Aisyah show-nya. Kenapa Nika? ini pas dilihat tampilan awalnya ini tampilkan Tampilkan itu show. penempatan awalnya berarti show Aku ikutin. muncul Iya. Ya, 3 menit lagi ya, teman-teman ya. Berarti yang bola hijaunya dibalikin kayak semula, Kak. Kenapa Niko? Yang bola hijaunya dibalikin semula, Kak. Enggak. Bola hijaunya nggak usah diatur. Bola biru dan hijau tidak usah diatur, Niko. Yang perlu diatur itu bola kuning aja. Aku ngatur yang ini nih. Iya nggak usah diatur kalau yang bola hijau. Kalau yang nomor 6 ya, jangan dihapus juga. Biarkan aja. Bola kuning yang diatur itu tombolnya. Gitu. Bola kuning yang ini. Terus ini, Nah ini kan forevernya belum selesai ini tuh. Kalau forevernya. menyentuh bola biru dan bola hijaunya ngapain? Berarti masukkan if touching ball to apa yang harus terjadi. Oke? Masukkan ke dalam forevernya. Masih ada merah. Dia buka DM, berarti dia udah baca kan. kalau yang pertama ini Nah, kalau A itu begini dong, aku ketika DM Ya betul. Cuman pakai forever ya Nika ya. hijau doang. Nah, ini masih ada merah-merahnya. Tapi ketika checklistnya abu, berarti dia turun ini ini dari Lihat satu-satu Aisyah udah betul semua. Coba kayak cek. gini Kak. tapi ini maksud aku tuh checklist hijaunya tuh yang garis Bentar. itu doang. Hmm. Kayaknya Aisyah karena kebanyakan programnya deh tadi. Banyak edit. Hmm. Ini dihilangin aja programnya. Sama Aisyah di copy aja ya. Dari bintang 1. Di copy ulang. Dari sini copy ya.
Ayo 1 menit lagi teman-teman. Di situ kita coba kerjain soal. Sebelum pakai touching itu pakai if dulu, Niko. If dulu. Kondisi itu nggak bisa dimasukkan kalau nggak ada if-nya. If dulu. If, cari if. If itu di warna oranye. Nah, masukkan ke dalam forever-nya. If touching apa? Touching ball 2. Itu loh. Touching. Ball 2. Teman-teman kalau kalian bilang foto, foto aja ya. Jadi teman-teman nggak usah bingung nanti jadinya. Nah, habis itu tinggal dihilangin. Hilanginnya itu pakai hide nih, Kak. Pakai hide. Nah, sekarang tinggal munculkan kembali bintangnya. Munculkan kembali itu kalau dipencet spasi. Nih, bintang muncul kalau dipencet spasi. Berarti masukkan ini. Terus masukkan show. Enggak, jangan disatuin. Itu kan itu kan event. Event itu nggak bisa disatuin. Nah, masukkan show. Nggak usah disatuin, nggak bisa disatuin. Nah, udah tinggal digandain ke bintang lainnya ya. Udah selesai kok. Ya, teman-teman. Sudah habis waktunya. Hmm. Ya, tinggal digandain ke bintang lain nih, Kak. Ini pindahin. Ke bintang lain. Pelan-pelan nih, Kak. Jadi kan hilang tombolnya. Pakai mouse nih, Kak. Nggak pakai mouse, Kak. Pakai mouse dong. Jangan pakai, biasakan pakai mouse ya, Nika ya. Takutnya nanti hilang tombolnya. Tinggal digandain aja itu. Udah betul selebih. Nika itu mepet banget deh sprite-nya. Coba sini kau lihat. Remote dulu coba. Approve dulu remote-nya. Approve lalu confirm. Ini mepet banget Nika. Tar. Ini bisa mepet ini. Nah, ini tinggal digandain aja ke bintang lainnya. Nih kalian contohin ya. Pindahin kayak gini. Lepas. Pindahin kayak gini. Lepas. Tinggal masukin ke bintang lainnya. Sama Nika ya. Dah. Turnnya dilihat nih. Misal, turnnya bukan 100. Coba dilihat di contohnya. Turnnya berapa? 180 kan, bukan 100. Gandain ke bintang lainnya. Baru 1 bintang. Nika. Dilepas. Klik. Habis sampai bintangnya lepas. Nah, gitu. Terus, lepas. Nah, lanjut. Pas. Jangan dipisah dong, itu udah betul. Jangan dipisah. Jangan dipisah nih, Kak. Lepas dulu. Menyatu dia tombolnya. Nah, hmm. Nah, sekarang kita lanjut dulu ya, teman-teman. Ke yang berikutnya. Kalian stop dulu share screen-nya. Jadi teman-teman bisa lanjutkan kembali. Oke, sekarang teman-teman sudah kembali ke dalam Zoom. Sudah ya? Oke, Ya. sekarang teman-teman bisa diperhatikan kembali. Kita akan kerjakan satu soal lagi, teman-teman. Yang ada di bintang tentang periksa dirimu.
Nanti teman-teman yang belum selesai bisa dilanjutkan kembali ya. Ingat, teman-teman kalian harus coba-coba sampai selesai, at least sampai pelajaran kita yang sudah kita pelajari itu teman-teman harus bisa ya ketika di luar kelas. Jadi nanti kalau kalian bingung ketika mengerjakannya boleh tanyakan ke Kak Willy. Jadi beberapa teman yang belum. Cuma nanti kalian harus dikerjakan di luar kelas, oke? Sekarang kita masuk dulu ke soal-soal yang ada di sini. Di sini ada skrip untuk kelelawar mana yang akan membuat dinding labirin tidak bisa ditembus, teman-teman. Di awal program, sprite kelelawar ini memiliki koordinat minus 200 sampai minus 110. Nah, di sini, jadi nanti akan ada game teman-teman di sini kelelawar. Kalau dia menyentuh tembok, temboknya itu di mana temboknya warna ungu, dia akan kembali lagi ke tempat awal, teman-teman. Jadi kita sebagai kelelawar jangan menyentuh tembok. Nah, ini game ini kita akan pelajari nanti di 2 minggu lagi ya, teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman gunakan jikanya yang menyentuh warna nih kayak gini, yang di bendera hijau ini. Izin sambil makan ya, Kak. Ya silakan Michelle. Gak apa-apa kalau mau makan makan aja ya, nggak usah sambil nyalain mikrofonnya. Kalau mau izin lewat chat aja, oke? Kan kalian lagi menjelasin ya. Oke, di sini teman-teman perhatikan tombol yang tepat adalah yang ini. Kenapa? Karena ketika bendera hijau diklik, dia akan memeriksanya terus-menerus agar ketika dia menyentuh warna ini, yang mana warnanya itu adalah warna tembok, ketika dia menyentuh warna, si kelelawarnya akan kembali terus ke tempat ini, teman-teman. Gitu. Jadi yang tepat adalah yang ini. Kenapa nggak yang kedua, Kak? Kalau yang kedua ini hanya jika menyentuh pinggir doang, teman-teman. Ujung-ujungnya doang, tapi nggak menyentuh tembok. Kalau yang ini kenapa enggak, Kak? Kan ini sama-sama menyentuh warna. Kalau yang ini, dia tidak menggunakan tombol selamanya. Karena dia tidak menggunakan tombol selamanya, nanti dia tidak bisa memeriksa terus, teman-teman. Jadi hanya 1 kali saja bisa dicoba. Kalau yang ini apa? Kalau ini kan menyentuh apel ya. Sedangkan dia di sini dinding labirin di soalnya. Kalau ini sama menyentuh pinggir, ini sama menyentuh apel. Jadi yang paling tepat adalah yang ini. Gitu. Lanjut ya. Ke nomor kedua. Nah, di sini nanti ada soal teman-teman di sini. Kapan Boardmas akan mengangkat kargo? Nah, akan mengangkat kargo itu berarti jika apa ini teman-teman? Akan mengambil beban jika bentuk kargonya apa? Wisma. Prisma. Berarti kalian cari. Bila kargo di bawah Boardmas berbentuk prisma ya. Oke, satu lagi. Nah, ini teman-teman bisa lihat tombol apa yang harus dilakukan untuk membuat sprite meluncur ke posisi acak. Nah, berarti ini harus dipencet apa teman-teman? Ketika tombol spasi ditekan, Masih. sama satu lagi apa? Mouse pointer. Jika mouse ditekan. Jadi kalau dipencet spasi terus baru klik mouse baru dia akan bergerak ya. Jadi di sini jawabannya adalah klik tombol spasi dan kemudian klik mouse. Oke, itu dia teman-teman 1, 2, dan 3-nya. Nanti 4, 5, 6-nya teman-teman bisa kerjakan sendiri selesainya ya. Silakan. Nanti teman-teman buka yang ada di sini. Yang bintang ini kalian back dulu. Kerjakan satu lagi yang periksa dirimu ya, teman-teman. Silakan kalian coba. Sudah, Kak. Sudah? Wow, cepat sekali. Good job, Dilga. Keren. Ya, sudah ditunggu sebentar ya. Oh, sekarang yang mana? Bintang Nika, bintang terakhir. Yang bintang mana? Tiga nih dan misal yang oh nih juga udah ya. Misal udah. Ah, Landak dan petir. Udah itu doang kok. yang bintang terakhir Nika, yang bintang terakhir. Temennya udah pada pergi, jadi ya udahlah kata aku. Sudah, Kak. Sudah. Oke, good job, Sudah, Nika. Kak Willy. Oke, Alika.
Dicari tombolnya baik-baik ya teman-teman. Jangan ditentukan posisinya itu diacak. Dilihat tombolnya ya. Posisinya diacak. Jawabannya nggak bakal sama posisinya sama Sudah. yang Kak Willy. Dilihat tombolnya baik-baik. Sudah. Oke, good job Aisyah. Dilihat yang teliti ya Nika ya. Jangan tadi kan kalau kalian jawabannya di atas kiri jangan disamain. Dilihat tombolnya. Ya betul. Lanjut, lanjut. Answer. Itu soal jawabannya diacak teman-teman. Nggak bisa disamakan posisinya. Hmm. Ya sudah ditunggu sebentar ya teman-teman semuanya. Hmm. Kak Willy, misal udah selesai ya? Oke, good job Michelle. Hmm. Ini jikanya bentuk apa nih di sini? Baca dong Nika. Kapan baru Mas akan mengangkat algo jika bentuk kalimatnya apa? Please? Prisma. Iya, tidak. Lanjut. Yang ini ada dua nih. Bukan spasi doang. Jika tombol spasi dan ini apa? Lihat baik-baik soalnya nih Kak. Jangan langsung jawab ya. Ya, habis itu tinggal dijawab surveinya. Nomor 4 5 data. 4 menit lagi kita kembali ke Zoom ya teman-teman. Hmm. Ibra kayaknya ada gangguan koneksi. Sempat keluar. Hmm. Hmm. Ayo lanjut. Kalau yang ini mau lanjut. Tunggu dulu. Iya, kenapa? Pede, pede, pede. Hmm. Oke, Ya sudah ini. selesai semua ya teman-teman. Kalau sudah, Sekarang kita kembali dulu ke dalam Zoom. Emang aku ingin tahu doang. Dinda, kameranya mati. Dinyalakan kameranya Dinda ya. Bahasa. Oke, teman-teman semua. Sekarang ada yang mau ditanyakan dulu nggak ke Kak Willy tentang pertemuan dan materi hari ini teman-teman semua? Gimana? Yakin? Oke, kalau tidak ada sekarang Kak Willy lagi yang bertanya ya ke teman-teman coba. Kalau kalian mau tanya, di hari ini kita sudah mempelajari apa aja? Ayo, teman-teman yang jawab, yang mau tombol jawab, baru tombol baru ya. Apa itu tombolnya? if If. Fungsi if itu tadi untuk apa sih, teman-teman? situasi. Untuk beberapa situasi tertentu ya. Tadi kayak kalau boxnya warna hijau, geraknya akan gimana? Kalau boxnya warna oranye, dia akan kemana? Atau tadi di dalam Scratch penerapannya ya teman-teman. Ketika menggunakan jika mouse-nya ditekan, apa yang terjadi? Jika tombol keyboard ditekan, apa yang terjadi? Begitu. Contoh-contoh if. Mungkin teman-teman ini baru pertama kali kalian gunakan if, jadi sedikit masih bingung-bingung sedikit ya teman-teman ya. Menggunakan if else, kalian boleh latihan lagi menggunakan platform kapan aja teman-teman. Sekali lagi Kak Willy sarankan teman-teman coba tugas-tugas yang ada di bintang-bintang, oke? Ya nanti kalian makin oke, makin paham tentang apa yang kita pelajari pada hari ini. Oke, untuk pertemuan hari ini teman-teman ada yang mau ditanyakan ke Kak Willy? Tidak ada.
Tidak. Oke, kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan ya teman-teman pertemuan hari ini. Sebelum kita akhiri, seperti biasa kita foto dulu ya teman-teman. Silakan teman-teman semua lihat kamera. Kali ini hitung. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman sudah ikut kelas hari ini. Kita jumpa Dadah lagi Kak di Willy. minggu depan. Dadah. Dadah.